Kita buka surah Al-Baqarah ayat yang kemarin, ayat 91. Ayat 92 ya. Kita baca bareng-barang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma attakhadhtumul ijl. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma attakhadhtumul ijla min ba'di. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma attakhadhtumul Thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ya, la-nya pendek ya. Tsumma attakhadhtumul ijla min ya. Tsumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Tsumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ya. Walaqad, apa itu? Qalqalah sugra karena matinya asli, karena mati karena sukun ya. Walaqad jaa, mad wajib muttasil. Wajib dibaca 5 harokat atau 2,5 alif. Walaqad ja'akum, mim bertemu mim, idgham mimi atau idgham mutamasilen. Ditahan 2 harokat. Musa matabi'i bil al-qamariyah bil bayyinati matabi'i sum gunnah ya. Summa attakhadhtumul al-qamariyah. Summa attakhadhtumul ijla min qalqalah sugra. Huruf qalqalah ada berapa? 5. Ada 5. Apa aja? Ya, baju di toko. Ba jim ya, ba jim baju di dal to qop. Kalau di bahasa tajwid kutbu jadin ya. Kalau bahasa kita baju di toko, sebab kita mah ingatnya mah toko mulu ya. Jadi biar nggak lupa, baju di toko.
Mim apa itu? Nun mati bertemu ba apa? Iklab. Mim. Jadi proses iklab itu suara nun diganti ke mim. Ya, suara nun diganti ke mim. Tapi penyebutan mimnya itu diikhfakan, disamarkan. Ya, makanya mim, jangan mim. Ya. Jadi ada dua proses iklab itu, Pak. Pertama merubah, mengganti nun menjadi mim. Yang kedua menyamarkan suara mim. Mim ba'dihi, apa itu? Hi. Ya, mad silah qasir. Qasirohi dibaca panjang karena sebelumnya ada huruf hidup di. Ya. Setelahnya nggak ada hamzah, makanya mad silah qasiroh. Panjangnya hanya 2 harokat. Wa an ikhfa. Ikhfanya ikhfa akrob. Ada 3, ta, to, dal. Wa antum izhar syafawi. Mim mati bertemu dha. Ya. Atau mim mati bertemu selain mim dan ba, namanya izhar syafawi. Dha matabi'i zalimun ba'da arid lisukun. Kita masih ngebahas tentang bantahan demi bantahan Allah kepada orang Yahudi yang mengaku beriman. Jadi ini kita masih ngebahas dalil demi dalil tentang kekafiran orang-orang Yahudi. Ya, silakan Pak sambil dicobain. Mudah-mudahan cocok sama tenggorokan ya. Mudah-mudahan. Buburnya dimakan di bawah. Kalau mau dimakan di sini di bawah buburnya. Itulah ya. Jadi pengakuan mereka nu'minu, saya beriman. Pengakuan mereka tuh beriman. Nah ini kita akan ngebahas sejauh mana ya, apakah betul mereka beriman atau jangan-jangan mereka hanya ngaku-ngaku doang ya. Itulah makanya kita masih ngebahas bagaimana Allah membantah pengakuan mereka. Walaqad ja'akum, dan sungguh telah datang kepada kalian Musa, Nabi Musa, sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Bahkan datangnya itu dengan berbagai macam bukti yang jumlahnya 9. Bil bayyinat, dengan berbagai macam mukjizat Pak. Ya. Mukjizat Nabi Musa jumlahnya ada 9. Ya. 9 ini semua dipertontonkan di hadapan mereka, Pak. Kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu bagaimana kita bongkar satu demi satu mukjizat Nabi Musa. Insya Allah nanti pada ayat-ayat kedepannya ada lagi, Pak. Jadi satu demi satu akan dibongkar, dibahas mukjizat Nabi Musa. Ya. Di mana mukjizat Nabi Musa itu jumlahnya 9. Di dalam Al-Quran diceritakan al-asa, tongkat. Ya, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Luar biasa, Pak. Tongkatnya bukan sembarang tongkat. Tongkat ini adalah dalam satu tafsir dikatakan adalah sebuah peninggalan dari Nabi Syu'aib. Ya. Mertua beliau. Jadi Nabi Syu'aib ini punya seorang putri, dinikahlah oleh Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa akan pergi merantau kembali ke Mesir bersama sang istri yaitu putri Nabi Syu'aib, disuruh milih tongkat. Ternyata itu adalah tongkat
Satu tongkat, yang mana tongkat itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Cuman yang jadi masalah, apakah tongkat itu mengecil? Nggak mungkin tongkat Nabi Adam yang sekarang dipakai sama tongkat Nabi segede pohon kelapa bisa-bisa. Ya, cuma itulah dalam satu tafsir begitu diceritakan. Tongkat itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, turun temurun sampai akhirnya sampailah ke Nabi Syuaib, dari Nabi Syuaib sampailah kepada Nabi Musa. Bisa jadi mengecil, namanya juga tongkat mukjizat, berubah jadi ular aja bisa. Kayak tongkat, artinya ya namanya tongkat mukjizat mah beda sama tongkat kita yang beli di Cirebon itu ya. Ya. Kemudian aliyad, tangan. Ya. Tangan yang tiba-tiba putih ya. Bercahaya, mengeluarkan cahaya. Kemudian juga as-sinin. Kemudian wanaksis samarat waddam, kurangnya buah-buahan. Kemudian darah. Ya. Terjadi juga di zaman Nabi Musa, darah. Kemudian adanya tofan. Kemudian adanya jarod itu adalah belalang. Kemudian kumal, kutu. Ini sudah kita bahas ya. Cuman saya ngebahas di sini atau ngebahas di Nurul Muslim saya lupa. Ya. Saya sudah bahas itu bagaimana mereka itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam siksaan demi siksaan, ya. Banjir darah, Pak. Darah semua, air berubah jadi darah semua. Sampai mereka kebingungan, kehausan. Ya. Sampai mereka kehausan. Kemudian belalang. Kemudian kodok. Itu semua berubah menjadi kodok, Pak. Sampai mereka itu tidak bisa tidur. Karena saking tingginya kodok. Jadi kodok itu numpuk, Pak. Banyak sekali. Ya. Bahkan sampai ada yang masuk ke lubang rongga badan dia. Ada yang masuk ke telinga, ada yang masuk ke mulut. Kodok di mana-mana. Masya Allah. Itu sudah kita bahas. Jadi tidak membuat mereka tobat kepada Nabi Musa. Siksaan demi siksaan diturunkan oleh Nabi Musa. Oleh Allah. Ya, melalui kemuliaan Nabi Musa. Kemudian falkil bahri, di bedahnya lautan. Ya, kemudian dirubahnya harta benda mereka menjadi batu. Ya. Artinya berbagai macam keajaiban-keajaiban yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Waduh, luar biasa banyak sebetulnya, Pak. Banyaknya luar biasa itu yang sudah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, ternyata tidak membuat mereka beriman. Bagaimana itu? Tsummattakhadtumul ijla min ba'dih. Justru mereka menjadikan patung anak sapi itu sebagai Tuhan min ba'dihi, setelah kepergian Nabi Musa ke sebuah perjalanan. Ya. Justru mereka menjadikan patung anak sapi. Min ba'dih, setelah Nabi Musa pergi ke Turisina. Makanya ketika Nabi Musa pulang dari Turisina, betapa kecewanya Nabi Musa melihat mereka malah menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Musa Samiri. Katanya beriman, masa kayak gitu? Ini contoh akurat, Pak. Ya. Padahal Nabi Musa sudah datang dengan berbagai macam bukti. Kalau bahasa kita mah, Pak, Nabi Musa itu kurang apa buktinya kalau beliau seorang Rasul dan Nabi dan Rasul? Kurang apa buktinya? Semua sudah dipertontonkan. Bahkan mereka mengalami sendiri kesialan demi kesialan. Ya. Mereka mengalami sendiri kesusahan yang luar biasa ketika
Air mereka berubah menjadi darah. Sehingga mereka kehausan tidak bisa apa? Tidak bisa minum, Pak. Yang aneh, ketika kaum Kibti, yaitu pengikut Fir'aun, ingin minum, airnya berubah jadi darah. Tapi ketika kaum Bani Israel, ya, kaum Bani Israel, ini kan mereka merasakan sendiri. Kaum Bani Israel, kaum Yahudi, Bani Israel, pengikut Nabi Musa. Ya, ketika mereka minum, airnya berubah menjadi air. Air biasa, air putih. Ketika kaum Kibti, ya, pengikut Fir'aun ingin minum, berubah jadi darah. Mereka ngelihat sendiri di depan mata mereka sendiri. Masya Allah. Nonton mereka, ngelihat. Dengan sendirinya mereka ngelihat. Tapi tidak merubah akhlak mereka. Berapa kali mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mukjizat Nabi Musa. Mereka dibantai oleh Fir'aun. Akhirnya turun Nabi Musa. Ya. Jadi itulah, Pak. Jadi betapa sebetulnya ini mukjizat-mukjizat ini waktu itu ditunjukkan oleh Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Ya, kembali saya ulang ya. Jadi mukjizat yang 9 ini untuk menyerang Fir'aun dan para pengikutnya. Ya, inilah mukjizat yang digunakan oleh Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum Bani Israel harusnya terima kasih banget sama Nabi Musa. Ya, terima kasih banget. Ya, laut dibelah bahkan demi menyelamatkan mereka dan lain sebagainya. Tapi malah setelah Fir'aun hancur, setelah Fir'aun tumbang, kemudian Nabi Musa berangkat ke Turisina untuk mengambil wahyu, yaitu mendapatkan kitab Taurat. Summattakhadtumul ijla mim ba'di. Malah mereka kemudian menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Wa antum zalimun. Kalian semua wahai orang-orang Yahudi berbuat zolim. Biadabnya luar biasa, Pak. Zolim mereka itu, Pak, ya. Jadi berbuat zolimnya ini sudah sangat parah. Jadi inilah betapa mereka ini harusnya bersyukur kepada Allah melalui menjaga keimanan mereka dan menghormati Nabi Musa. Harusnya kan seperti itu, Pak. Turun azab kan pada akhirnya. Azab, ya. Kita sudah bahas kan bagaimana azab yang ditimpahkan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi. Ya. Di zaman Nabi kita Bani Quraizoh, Bani Nazir, kemudian Bani Qainuqa. Ya. Ada yang dibunuh, ada yang diusir. Itu kan berbagai azab. Ada yang wajib bayar pajak dan lain sebagainya. Ini semua karena mereka tidak menghargai Taurat, tidak menghargai Nabi Musa alaihissalam. Ya, di zaman Nabi Musa juga sama. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Keras sekali hatinya Pak? Yahudi ya. Makanya kalau sekarang Yahudi ini kagak nurut-nurut, itu jangan aneh, Pak. Jangan aneh. Atau zaman Nabi Musa kurang apa coba? Nabi Musa kurang baik apa? Allah kurang baik apa membela mereka? Jarang-jarang, Pak, seorang nabi yang begitu bertubi-tubi menurunkan mukjizatnya. Nabi kita Muhammad SAW, ya artinya beliau punya mukjizat yang luar biasa, tapi jarang-jarang, Pak, ngeluarinnya. Tapi ini lihat, Masya Allah, Nabi Musa ini dan ini dipertontonkan di hadapan seluruh Bani Israel. Tapi tidak membuat mereka bersyukur sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut pada ayat berikutnya. Wa il akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Wa il akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Wa il akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut
tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bi kufrihim. Fi qulubihimul 'ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Wa il akhadna, nah apa itu? Matabi'i. Misa matabi'i ya. Misaqakum, izhar syafawi, mim mati bertemu waw. Wa rafa'na fawqakumut, alnya al ya. Alnya al syamsiyah. Fauqakumut tur, apa itu? Ba'd arid lisukun, itu karena di situ diwaqaf ya. Khudhu tabi'i ma majaiz munfasil. A mad badal ya. Hamzah dibaca panjang, mad badal. Ataina matabi'i. Atainakum izhar syafawi. Apa? Ikhfa syafawi ya. Bukan izhar syafawi, terpengaruh saya ya. Ya. Ma atainakum. Jadi ikhfa syafawi itu prosesnya sama dengan iklab sebetulnya, Pak. Kalau iklab ada dua proses. Nun, pertama nun dirubah menjadi mim. Yang kedua mim dibaca samar. Nah kalau ikhfa syafawi ini nggak usah berubah lagi karena udah mim. Nah langsung disamarkan saja. Jadi ada ikhfanya, sebutnya makanya ikhfa syafawi. Kum, jangan kum. Kalau kum tuh izhar syafawi. Izhar itu jelas. Seperti yang tadi sudah kita bahas tuh. Wa iz akhadna mitsaqakum. Benar-benar kum ya, mingkem, kecuali yang nggak bisa mingkem ya. Itulah ya. Jadi artinya itulah perbedaan izhar syafawi jelas, kum. Nah ini ikhfa berarti samar. Ya, ma atainakum, jangan kun, jangan kum, tapi kum. Jadi bibir agak direnggangin. Ma atainakum biquwwati, apa? Tiu ya, idgham bigunna. Ada tanwin bertemu waw, tahan dua harokat. Wasma'u, apa itu? Matabi'i. Qalu sami'na wa 'asayna, apa itu? Matabi'i semua ya.
wa usyribu fi qulu matobe semua fi qulubihimul al-qamariyah ijla qalqalah sugro bikufrihim. Ya, enggak itu berhenti ya. Ya. Kalau di wasol izar syafawi. Qul bi sama matabai ya'murukum. Nah, ikhfa syafa bihi madsilah tawilah. Ya, karena hi-nya itu di depannya ada hamzah. Panjangnya bisa sampai 5 harokat. Ima atau i apa itu i? Mad badal ya. I mad badal ya. Jangan mad tabi'i, sama kayak ataina. Sebab ini hamzah dibaca panjang nih, jangan sebut mad tabi'i mad badal. Ima mad tabi'i. Nukum. Nah, izhar syafawi. Ing ikhfanya ikhfa abad jauh, maka suaranya eng. Ing kun ikhfa aqrab dekat. Kuntum mu'mini tum apa? Idgham mimi atau idgham mutamassilan, tahan 2 harokat. Mu'minin mad arid lisukun. Wa iz akhadna mitsaqakum. Ingatlah ya. Hai, kudu diingat, ini kita buka sejarah lagi, ini udah terangin sebetulnya ya. Ini sekali lagi ngebongkar dalil-dalil bahwa orang-orang Bani Israel ini, orang Yahudi ini orang kafir, bukan orang mukmin, bukan orang beriman. Wa id akhadna, ingat gak? Ingatlah. Akhadna, ketika kami mengambil mitsaqakum. Ya, mengambil janji kalian. Mengambil ikrar kalian. Ketika kalian disumpah, diikrar, diambil ikrarnya. Ya, dulu ya para leluhur kalian diminta untuk supaya menerima kitab Taurat dengan sebenar-benarnya. Ya. Khudzu ma atainakum. Ya. Wa rafa'na fawqakumut tur, ya, dan kami angkat ya di atas kepala kalian, ya diangkat di atas kepala, Pak. Atur gunung Turisina, ya. Jadi diangkat. Itu gunung itu adanya di Palestina, ya. Jadi sebuah gunung yang ada di Palestina. Jadi mereka ini diperintahkan khudzu ma atainakum biquwwah, ya. Jadi ambillah, peganglah dengan teguh, ya, dengan kuat, dengan penuh keyakinan. Jadi jangan ragu-ragu, biquwwah, dengan teguh, ya, dengan kuat, dengan mantap, bijiddin wajtihadin kata ulama. Jadi dengan kesungguhan, dengan keseriusan, ya. Ambil ma atainakum, apa yang telah kami berikan kepada kalian, yaitu berupa kitab Taurat, biquwwah, dengan penuh semangat, dengan penuh keteguhan. Wasma'u, dan dengarkanlah, ya, seruan-seruan Nabi Musa alaihi salam. Coba tuh dengarkan, ya. Masya Allah. Jadi mereka ini diperintahkan oleh Allah dulu supaya nerima kitab Taurat, ya. Supaya mereka ini mau mendengarkan seruan-seruan Allah dalam kitab Taurat, ya. Tapi apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi, kan? Ini Allah ini ngangkat gunung di atas kepala mereka karena kalau bahasa kita mah gini, Pak.
Jadi mereka itu disuruh sujud oleh Allah, disuruh sujud karena supaya bersyukur, ya, syukron lillah, ya. Jadi ketika Nabi Musa datang dengan membawa Taurat, mereka diperintahkan sujud karena bersyukur kepada Allah. Sujud syukur karena sudah datang kitab Taurat. Diperintahkan oleh khudzu ma atainakum biquwwah. Ya. Ayo, kalian ambil itu semua, kalian pegang itu semua apa yang telah kami bawa kepada kalian dengan kekuatan, dengan penuh kesungguhan. Ya, ayo. Bersyukur kepada Allah, sujud syukur semuanya, supaya sujud syukur. Abau min qabuli Taurah wa minas sujud. Mereka nggak mau nerima Taurat, Pak. Masya Allah, nggak mau nerima Taurat dan apalagi sujud. Udah parah tuh ya. Nerima aja udah nggak mau. Nabi Musa udah capek-capek datang bawa kitab Taurat, disuruh menerima nggak mau. Sujud juga nggak mau, sujud syukur. Makanya ini dalil, Pak, dalil buat kita semuanya. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, baik nikmat dunia, apalagi nikmat akhirat, sunnah sujud syukur. Anak sudah Qur'annya udah lancar, sunnah syukuran, minimal sujud syukur. Kalau saya dulu waktu kecil, Pak, nih kalau anak udah lancar Qur'an itu bikin nasi kuning, saya mah bikin nasi uduk, ya kan. Udah dari apa tuh, Pak? Misal dulu makan tuturutan namanya. Habis tuturutan pindah ke Al-Qur'an. Wah, itu yang kalau dia pindah ke Qur'an, yang seneng bukan dia doang, temen-temennya pun seneng. Bakal ada nasi uduk. Ya. Pakai nampan itu kan, dibawa. Wah, makan rame-rame dulu waktu saya kecil di kampung. Ya. Wah. Woi, si Anu hatam Quran. Wah, udah mantap, wes. Ya. Nanti malam dah, nanti nasi uduk. Ya, itu, Pak. Jadi setiap kali hatam Quran nih selesai nih, pindah lagi ke Alif Lam Mim, nasi uduk. Seperti itu zaman dulu. Jadi syukuran karena sudah berhasil. Ya, ini sunnah nih Bapak juga nih, misalkan alhamdulillah nih anak udah selesai Iqra. Pas itu surupannya nggak tahu, ya jangan dulu syukuran itu maksudnya. Tapi nggak apa-apa mau syukuran, biar nanti makin lancar. Cuman syukurannya rada malu tapinya. Ya, nggak apa-apa. Syukuran, doanya mudah-mudahan walaupun sekarang belum lancar nanti makin lancar. Nggak apa-apa, Bapak kecil-kecil sama tetangga. Atau sama ini aja satu gang, atau sama apa bikin ini anterin ke rumah. Alhamdulillah nih anak saya sudah selesai Iqra 6, sekarang pindah ke Quran. Mohon doanya ya biar makin berkah, ya kan. Itu syukuran, Pak. Jadi Nabi Musa pulang dari Turi Sina bawa Taurat. Mereka suruh nerima dan suruh sujud syukur. Nggak disuruh bikin nasi uduk padahal. Nggak usah keluar Gak usah keluar modal, suruh sujud syukur doang, kagak mau. Akhirnya apa? Farafa'allahu jabalat tur fawqa ra'usihim ka'annahu sahabah qadra qamatihim. Masya Allah. Ya. Akhirnya Allah angkat itu gunung Turisina persis di atas kepala mereka seperti awan, Pak. Percis banget, Pak. Nah. Jadi artinya benar-benar di atas kepala banget, tinggal gapluk doang. Ya. Jadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Li ajli sukut alaikum, supaya dijatuhkan ke mereka, ke kalian dijatuhkan oleh Allah, diangkat tuh gunung mau ditimpahin ya kepada orang-orang Yahudi. Masya Allah, ya. Ketika ngeliat gunung naik di atas kepala mereka, ini aneh ya. Betapa kerasnya hati orang Yahudi itu ya. Kalau terjadi zaman sekarang, saya yakin viral banget dan tidak sedikit yang beriman. Ini hati kita, alhamdulillah kita apa? Ini andaikan sekarang terjadi nih, ada seorang kiai, ustadz, dakwah. Terus kemudian kita dakwah nggak diterima, dia ngangkat gunung, ya kan? Ya, mau ditimpahin, pasti itu preman-preman tobat semuanya, saya yakin. Ya, wah ini benar-benar hebat nih ustadz nih, bukan ustadz berkat kayaknya nih. Ya, pasti luar biasa ini, luar biasa pasti ini. Ini artinya keras sekali ya, mereka nonton kan,
Mereka ngelihat sendiri gunung naik ke atas kepala mereka. Harusnya kan mereka beriman. Ya Allah ya. Karena ngelihat gunung di atas kepala mereka, fasajadu. Sujud ala nisbi jabhal najabatil aisar. Cuman separoh doang, kening sebelah kiri. Minggir begini doang. Karena jadi sujud sambil gini nih. Ya. Jadi sambil ngelihat. Sampai sekarang pasoro zalika fi milal an. Makanya sampai sekarang, Pak. Ya. Jadi sampai sekarang tuh seperti itu. Sujud orang Yahudi itu apakah sah kita sujud? Sah aja, Pak, sah. Sujud kan, sujud itu yang penting kening nempel di tempat sujud. Ya sujud cuma separoh doang gini, separoh ngelirik ke sebelah gitu. Sah, cuman mirip Yahudi, ya. Ya, sujud Yahudi begitu tuh. Ya. Takut ditimpah lemari kali ini orang, ya. Itu jadi ya Allah, orang-orang Yahudi pantas kalau dikutuk. Kemarin sudah kita bahaskan faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka itu akan memikul kemurkaan demi kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala karena memang betapa biadabnya Yahudi itu, ya. Ampun dah kalau bahasa kita mah ya. Karena ngelihat mereka sujud, Pak. Wah, kata Nabi Musa, berarti kata Allah, udahlah. Gunungnya ditaruh lagi. Wala falamma rufi'a anhum abau. Ketika gunungnya dibalikin lagi, diangkat lagi dari mereka, atu abau, kembali lagi menolak. Ayo terima Taurat. Enggak nerima. Ya, jadi udah ngerasa aman. Inilah karakter orang-orang yang keras hatinya, Pak. Lagi kena banjir, Allah, ya Allah, ya Allah, ya kan? Astagfirullahaladzim. Tsunami apa? Lapan Allah, istighfar, Allahu Akbar keluar dari mulutnya, Pak. Sebelum banjir boro-boro, Pak. Sebelum banjir mulutnya sangat jarang mengeluarkan istighfar. Lagi kena musibah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bagus, cuman ya Yahudi juga begitu, Pak. Kalau lagi sial mah Yahudi juga begitu. Ya Allah. Banjirnya udah surut, tsunami-nya udah selesai, kemudian gempanya juga udah selesai, kembali maksiat, balik maning, ya Allah, ya seperti itulah ya. Itulah karakter orang-orang yang hatinya membatu, yang sudah keras luar biasa. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi kadang-kadang manusia memang begitu, Pak. Lagi sakit aja, ya kan. Astagfirullahaladzim, tasbih aja di sini muter terus. Lagi sakit mah apa nih? Tasbih aja terus lagi sakit. Pokoknya luar biasa lah. Sholatnya juga lebih rajin. Ya, bahkan yang tadinya agak pelit juga dermawan. Ya, karena memang badannya lagi sakit kali, ingatnya mati mulu dia. Ya. Pas udah sembuh. Itu tasbih jadi hiasan Innova doang. Digantung di mobil aja ya. Udah enggak pernah diputar lagi ya. Itu jadi emang begitu kelakuan manusia ya. Pecis kayak orang-orang Yahudi. Wasma'u, dengarkan matu maru nabihi sima'a qabulin, apa yang sudah kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian diperintahkan untuk menerima kitab Taurat dengan penerimaan yang artinya yang layak, penerimaan yang tulus. Ya, dengarkan dengan pendengaran yang penuh dengan penerimaan, ya. Tapi apa jawaban mereka coba, Pak? Qalu sami'na wa 'asaina. Kami mendengar ucapanmu, wahai Musa, kami mendengar dengan kuping-kuping kami, bi'adzanina, dengan kuping-kuping kami mendengar seruan engkau. Tapi wa 'asaina, kami melanggar perintah engkau dengan hati kami. Jadi cuma didengar pakai telinga, tapi ditolak dengan hati. Jadi masuk kuping kanan, keluar
Kuping kiri. Didengar. Memang ketika Nabi Musa memberikan ceramah dan nasihat itu mereka mendengarkan, Pak. Mendengarkan sebab takut sama Nabi Musa mereka. Tapi wa'asaina, mereka melanggar perintah Nabi Musa. Ya, hati mereka tidak nerima. Akhirnya apa? Ini akibat Pak nih. Akibat daripada mereka tidak mendengar seruan Nabi Musa. Hanya kuping doang tapi tidak dengan hati. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Maka dimasukkanlah, dicampurkanlah, ya, diserapkanlah ke dalam hati mereka al-ijla, menyembah atau menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Bi kufrihim, karena sebab kekufuran mereka kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Itulah Pak. Ya, jadi campur. Jadi itu memang karena kelakuan mereka sendiri. Akhirnya mereka menjadikan anak sapi sebagai Tuhan, patung anak sapi sebagai Tuhan. Tadinya masih nyembah Allah Pak, tadinya mah. Masih nyembah Allah. Masih percaya kepada Allah lah istilahnya ya. Tapi karena mereka mulai membantah Nabi Musa, mulai membantah kitab Taurat, akhirnya apa? Dicampurkanlah ke dalam hati mereka, yaitu menyembah patung anak sapi. Ya, bikufrim. Kenapa mereka jadi begitu? Jadi parah begitu, sekarang malah menyembah patung anak sapi, makin jauh aja bikufrihim, karena kekufuran mereka sendiri, Pak. Ya. Jadi karena kekufuran mereka sendiri akhirnya mereka makin sesat. Jadi itulah Pak, orang kalau sudah melanggar perintah Allah, apalagi ada unsur penghinaan, jangan kaget kalau makin sesatkan oleh Allah. Kecil-kecilan aja. Ada ustadz, kiai, ulama ngasih nasihat, dilecehkan sama dia. Seperti ini Yahudi, ketika Nabi Musa menasehati, dilecehkan, akhirnya makin sesat. Tadinya mah nggak sampai menyembah patung anak sapi. Tapi karena mereka terus melecehkan Nabi Musa, melecehkan Taurat, ya, akhirnya apa? Makin disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita aja nih, nauzubillah min dzalik Pak. Ustadz, kiai, ulama lagi ngasih nasihat, didengar, tapi terus dilecehkan, terus bahkan dimusuhi, ya, ustadznya, kiainya, ulamanya dimusuhi, dihasudin, ya kan, bahkan dikriminalisasi, difitnah, dicemooh, dijelek-jelekan. Hayo, tunggu. Kayaknya jauh kepada tobat. Makanya jangan heran Pak, orang yang berani menghina ulama, berani menghina kiai, melecehkan hukum Allah, sangat jauh kepada tobat. Kalau bahasa kasar gini Pak, mendingan tukang mabok tapi masih menghargai hukum Allah. Arti menghargai itu tidak melecehkan. Tukang mabok, tapi dia menghormati. Dan dia sadar kalau dia lagi mabok, dia salah lah. Mabok karena nafsunya. Tapi ketika nggak dengar seruan kiai, dia tetap, artinya ini yang benar nih, yang begini nih, ya. Beda sama mereka yang melecehkan Pak, melecehkan kiai, melecehkan ulama. Kalau saya sebut namanya, ya, yang depannya Ade itu si Ade, ya kan, ya, makin geblek kesininya Pak, makin ancur-ancuran kesininya Pak. Lihat omongannya makin ngaco. Bermula dari sering melecehkan ulama, bermula dari sering melecehkan syariat, bermula seringnya menghina ulama, menghina habaib, kualat. Ciri kualatnya apa? Makin rusak, makin sesat kesonanya Pak. Tonton, nggak pejabat, nggak artis, nggak tokoh masyarakat, nggak siapapun, sudah berani melecehkan habaib, melecehkan ulama, merendahkan ulama, ya. Beda Pak, merendahkan itu artinya ngenyek, mengecilkan. Beda kalau gini nih, aduh kiai nasihat, dia sadar, gue belum bisa ngikutin, tapi tetap hormat. Kata kiai jangan riba, masih riba baik dia. Tapi dia sadar, aduh ya gue salah ini, ya kan. Ya, malu gue sama kiai itu, gue masih ngelakuin riba. Jadi ada rasa bersalah, itu masih mending Pak. Tapi kalau sudah
Ah, tuh kiai ngomong mulu. Ya. Emang dasar kiai nggak maju begitu mah ya. Aturi sekarang mah riba mah tuh udah biasa. Nggak zaman ngaharam-haramin riba. Kiai ortodok itu mah. Kiai kampung, ya kiai jadul. Ya kiai yang nggak bisa punya wawasan luas, dia lecehkan macam-macam lah. Artinya dia menyalahkan, boro-boro nerima, dia nggak ngerasa salah. Lihat kehidupannya coba Pak, tonton, makin ambruk. Mungkin secara duniawi bisa makin apa? Tapi kehidupannya akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak bisa ngelaksanain nasihat ulama, tapi jangan ngelecehin. Kalau masih ada rasa penghormatan, insya Allah akan selamat. Nah, suatu saat akan dikasih kesempatan untuk bertobat. Hilangkan, jauhkan rasa ngelecehin itu, jauhkan. Mentang-mentang kita belum bisa menerima nasihat ulama tersebut, akhirnya kita lecehkan ulamanya. Jangan. Kalau kita belum bisa menerima nasihat seorang ulama, kitanya yang salahkan. Ya, itulah. Masya Allah. Ini kaum Bani Israel Pak. Nabi Musa, Taurat mereka lecehkan, akhirnya makin buruk, sampai mereka puncaknya menyembah patung anak sapi, bikufrihim. Qul, katakan hai Muhammad, bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Jadi bi'sama ya'murukum, jadi buruk amat ya. Jadi sangat buruk ya. Sangat buruk apa yang diperintahkan oleh iman kalian. Begitu buruk sekali apa yang telah diperintahkan oleh iman kalian. Ini sebetulnya ngeledek Pak. Kan mereka ngaku beriman. Mereka ngaku beriman. Buruk amat kelakuan orang yang ngaku beriman. Buruk amat sih ya. Perkara yang telah disuruh oleh iman kalian ya. Ini kan artinya masa sih iman yang di dalam dada kalian sampai memerintahkan kelakuan seburuk itu. Nah, berarti kalian tidak beriman ya. Berarti tidak beriman Pak. Makanya in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman ya, bi sama ya'murukum bihi imanukum ya. Buruk amat ya. Begitu buruk perkara yang sudah kalian lakukan padahal kalian ngaku beriman. Ya. Jadi keimanan kalian ini masa sih bisa mengarahkan kalian sampai berbuat sehina itu, menyembah patung anak sapi, kemudian melecehkan Taurat. Ya, itulah Pak. Dan lain sebagainya, banyak sekali kejahatan-kejahatan mereka ya. Makanya ini sebetulnya bahasa Allah, bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman ya, jika kalian betul-betul beriman, masa iya sih buruk amat perbuatan yang kalian lakukan padahal kalian beriman? Buruk amat sih sampai nyembah patung anak sapi. Nah, contoh gini Pak nih. Ada orang ngaku alim. Saya orang mukmin, saya orang soleh. Ah, jelek amat tuh kelakuan orang soleh begitu. Ya, dia ngaku soleh Pak. Alhamdulillah, saya mah anak yang soleh, saya mah ya. Tiba-tiba dia masih mabok, tiba-tiba dia masih judi, tiba-tiba nggak sholat. Ah, masa orang soleh kayak gitu? Ini berarti gimana Pak? Berarti soleh bukan? Bukan. Ini kalau bahasa sederhananya begitu. Masa sih orang iman menyembah patung anak sapi? Buruk amat. Buruk amat kelakuan orang-orang ngaku beriman. Masa kayak gitu sih orang beriman? Itulah Pak. Ya, kalau kalian beriman, masa sih buruk amat? Ya, iman kalian memerintahkan untuk berbuat seperti itu. Itu iman kalian kayak gitu. Ya, itu iman kalian yang kalian aku-aku. Begitu iman kalian mengarahkan kalian nyembah patung anak sapi. Gitu Pak. Kalau bahasa kitanya Pak.
Itu solehnya begitu kamu, ya. Itu solehnya kamu begitu, ngadu ayam, ya. Oh jadi soleh kamu tuh begitu ya, ya, mabok, subuh jam 10. Itu solehnya kamu itu kayak gitu. Gimana kalau nggak soleh? Nah, itu kan jadi nyindir, Pak. Ya. Jadi itulah ya, Masya Allah. Lihat. Jadi kenapa? Sebab makanya kata dalam sawi, lastum bimu'minin. Kalian bukan orang beriman. Li'annal iman la ya'muru bi ibadatil ijl. Karena iman tidak pernah memerintah untuk ibadah kepada patung anak sapi. Ya. Termasuk kalian nih para turunan-turunannya, lastum bimu'minin bitaurah. Kalian pun wahai Yahudi-Yahudi yang sekarang yang ada di zaman Nabi kita bukan orang beriman. Kenapa? Waqad kadzabtum Muhammadan. Kalian telah mendustakan Nabi Muhammad, wal imanu biha la ya'murukum bitakdzibihi. Sedangkan iman kepada Taurat, tidak mungkin Taurat memerintahkan kalian untuk mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Yahudi yang sekarang, Pak nih, Yahudi yang sekarang itu bukan orang mukmin. Apa alasannya? Mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa sebabnya? Kalau betul-betul kalian percaya kepada Taurat, wahai Yahudi yang sekarang ada, ya, maka kalian tidak mungkin mendustakan Nabi. Kenapa sebabnya? Karena Taurat tidak pernah memerintahkan kalian untuk mendustakan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak pernah. Nggak ada dalam Taurat perintah untuk mendustakan Nabi kita. Nah, kalian mendustakan Nabi, berarti kalian tidak beriman kepada Taurat. Ya, Masya Allah. Berarti mereka sebetulnya bukan orang beriman sama sekali, Pak. Makanya kalau ada yang dengar Yahudi hanya beriman kepada Taurat, terbantahkan oleh ayat ini. Enggak, mereka bukan orang beriman, Pak. Sama sekali nggak beriman. Kepada seluruh kitab tidak pernah beriman. Ngaku doang. Ya. Itulah mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari sifat-sifat terkutuk yang dimiliki oleh Yahudi, ya. Dan kita juga dijaga oleh Allah dari keburukan Yahudi, dari keburukan musuh-musuh Allah, agar kita hidup di alam dunia ini dengan penuh aman dan damai, penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.